Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang limit tak hingga fungsi trigonometri. Rumus penting limit tak hingga fungsi trigonometri. Yang pertama, limit X mendekati tak berhingga untuk sin X per X sama dengan 0. Jadi, kalau di sini X mendekati tak berhingga dan di sini adalah variabel, ya, variabel dan bukan pecahan, sin X per X itu sama dengan 0. Terus limit X mendekati tak berhingga untuk cos X per X itu juga sama dengan 0. Jadi untuk sin dan cos untuk X mendekati tak berhingga seperti ini hasilnya sama dengan 0. Beda dengan kalau limit X mendekati 0 yang kemarin ya, itu berbeda. Oke, terus yang kedua adalah limit X mendekati tak berhingga sin A per X per B per X sama dengan A per B. Jadi kalau limit X mendekati 0 dan di sini adalah pecahan, ya, sin A per X per B per X itu sama dengan A per B. Jadi angka yang atas ini dengan yang di bawah sini itu dibagi. Ya, itu hasil daripada limit X mendekati 0, X mendekati tak berhingga untuk sin A per X per B per X. Ini kalau pecahan ya. Nah, begitupun dengan limit X mendekati tak berhingga tangen A per X per B per X. Itu juga sama dengan A per B. Jadi antara sin dengan tangen itu sama sifatnya ya. Nah, ada juga yang biasanya kita dapatkan sinnya di bawah. Nah, sama saja. Jadi hasilnya tinggal kita bagi juga antara koefisien atasnya dengan bawahnya. Misalkan A per X per sin B per X berarti A per B juga. Gitu ya. Atau antara sin dengan tangen kan sama sifatnya. Jadi kalau misalkan ketemu limit X mendekati tak berhingga sin A per X per sin B per X, maka itu juga sama dengan A per B. Jadi bisa dikombinasikan. Yang ketiga adalah limit X mendekati tak berhingga untuk cos A per X. Pecahan seperti ini maka hasilnya sama dengan 1. Tidak ada pernya ya, tapi cuma cos A per X. Oke. Kita lanjutkan ke contoh 1 misalkan. Contoh 1 bagian A misalkan limit X mendekati tak berhingga untuk sin 2X per 5X. Nah ini sama dengan 0. Jadi apapun di sini. Apapun bilangannya 2 per 2, 5, ya, 3, 10, yaitu sama dengan 0. Karena di sini bukan pecahan. Dan di sini sin. Yang kedua adalah limit X mendekati tak berhingga sin 4 per X per 2 per X. Nah, kalau seperti ini maka sifat yang kita gunakan tadi yang sifat yang kedua. Di sini sin. Terus ini bentuknya adalah pecahan. Maka kita ambil saja angkanya 4 dengan 2. Jadi 4 per 2 sama dengan 2. Terus yang ketiga, limit X mendekati tak berhingga cos 86 per X. Ya, cos 86 per X. Nah ini pecahan. X-nya di bawah, maka ini sama dengan 1. Sesuai dengan sifat yang ketiga tadi. Terus yang selanjutnya misalkan limit X mendekati tak berhingga tangen 3 per X per 9 per X. Ya, antara sin dengan tangen kalau bentuknya pecahan itu sama. Berarti sama dengan 3 bagi 9 atau 3 per 9 sama dengan 1/3. Yang terakhir, limit X mendekati tak berhingga cos 2X per 6X. Ingat tadi, kalau bentuknya bukan pecahan dan di sini adalah cos, maka sama dengan sin. Hasilnya juga sama dengan 0. Sekali lagi, apapun angkanya di sini. Ya, itu sama dengan 0. Berikutnya contoh yang kedua. Yang pertama adalah limit X mendekati tak berhingga untuk X sin 5 per X. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya ini? Ini bentuknya pecahan tapi tidak ada temannya di bawah. Maka apa yang kita lakukan? Ya, X ini kalau kita taruh di bawah ke penyebut maka jadinya 1/X. Ya, ingat kalau sin 5 per X dikali dengan 1/X kan jadinya dibagi dengan 1/X jadinya kan kalau dikalikan hasilnya X per 1. Nah, kalau ditaruh di bawah maka jadinya 1/X. Jadi ini turun ke bawah.
Nah, sama dengan, nah ini bentuk ini sama dengan sifat yang kedua. Di sini sin, di sini pecahan. Kalau sudah bentuknya pecahan seperti ini, tinggal diambil 5 bagi 1. Jadinya 5/1 sama dengan 5. Itu untuk contoh soal 2 bagian A. Untuk bagian B, limit X mendekati tak berhingga untuk sin 5/X dikurangi tangan 2/X ditambah dengan sin 3/X dibagi dengan tangan 3/X ditambah dengan tangan 5/X dikurangi sin 6/X. Nah, kalau kita lihat seperti ini tidak boleh kita langsung bagi seperti ini. Nih diambil, yang ini diambil, tidak boleh. Karena ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian, boleh. Tapi ini berhubung karena penjumlahan dan pengurangan, maka tidak boleh kita lakukan seperti itu. Apa yang kita lakukan? Ya, masing-masing kita bagi dengan 1/X. Atau kita kali dengan X. Ya. Jadi kita bagi dengan 1/X. Yang ini dibagi dengan 1/X. Ini juga dibagi, ini juga dibagi. Jadi kalau penjumlahan pengurangan kan, kalau dibagi, semuanya dibagi ini, maka masing-masing dapat. Masing-masing dibagi dengan 1/X. Yang bawah juga harus dibagi dengan 1/X. Kenapa? Ya, karena kalau kita cuma bagi di atas, tidak dibagi di bawah, ya, kita mengubah pecahan atau fungsinya. Nah, selanjutnya, kalau sudah kita bagi masing-masing seperti ini, sin 5/X per 1/X dikurangi tangan 2/X per 1/X ditambah dengan sin 3/X per 1/X dibagi dengan tangan 3/X per 1/X ditambah dengan tangan 5/X dibagi dengan 1/X dikurangi sin 6/X dibagi dengan 1/X. Nah, setelah dapat seperti ini limitnya masuk masing-masing. Ya, limit masuk ke sini, ini juga, ini masing-masing ada limitnya. Lihat ini bentuknya sama dengan sifat yang kedua di depan tadi. Kalau pecahan seperti ini, maka hasilnya tinggal kita bagi 5 bagi 1, 5. Terus ini tangan juga, tangan berarti 2 bagi 1, 2. Terus 3 bagi 1, 3. 3 bagi 1, 5 bagi 1. 6 bagi 1. Terus tandanya bagaimana ya? Sesuaikan saja dengan tanda-tanda yang ada di sini. Jadinya 5/1 dikurangi 2/1 ditambah 3/1 dibagi dengan 3/1 ditambah 5/1 dikurangi 6/1. Hasilnya 5 kurang 2 tambah 3 dibagi dengan 3 tambah 5 kurang 6. Hasilnya adalah 6/2 sama dengan 3. Oke? Itu untuk contoh yang kedua. Berikutnya contoh yang ketiga. Limit X mendekati tak berhingga, cos pangkat 2 5/X dibagi dengan X sin 1/5X. Nah, kita lihat di sini, untuk yang ini tidak ada masalah lagi, karena ini sudah ada temannya yang ini X ya. Nah, cuma kalau misalkan yang di atas ini cos. Lihat ini pecahan. Ingat tadi sifat yang ketiga, kalau cos itu hasilnya sama dengan cos pangkat 2. Ya, cos pangkat 2 itu sama dengan limit, kita masukkan limitnya berarti cos 5/X berpangkat 2. Terus limitnya yang bawah juga kita pasang, jadinya yang X tadi turun ke bawah. Ya, membagi sin 1/5X. Jadinya limit X mendekati tak berhingga, cos 5/X pangkat 2 per limit X mendekati 0, sin 1/5X per 1/X. Nah, untuk yang ini, ingat tadi kalau pecahan hasilnya sama dengan 1. Oke? Jadi kalau sama dengan 1, maka bisa kita tulis 1 pangkat 2 dibagi dengan. Ini adalah koefisiennya 1/5 per 1. Jadinya 1/5 per 1 ya 1/5. 1 pangkat 2 ya 1. 1 per 1/5 sama saja dengan 1 kali 5/1. Atau sama dengan 5. Ya, jadi di sini ingat ini sifatnya untuk cos. Berikutnya,
Contoh yang keempat. Limit X mendekati tak berhingga, X pangkat 2 tangen 6 per X sin 4 per X per 2. Ya, jadi per 2. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ini perkalian. Cukup mudah kalau perkalian. Yang di bawah, kalau limit X mendekati tak berhingga 2, ya 2. Karena ini adalah konstan apapun ya. Kalau limitnya itu mendekati apapun, kalau fungsinya konstan, maka sama dengan bilangan itu sendiri. Oke, nah yang atas bagaimana? X pangkat 2 ini sama dengan, jadi X pangkat 2 itu sama dengan X kali X. Atau bisa juga kita tulis X pangkat 2 ini kita turunkan ke bawah. Nah, kalau turun ke bawah ingat jadinya 1 per X pangkat 2 dikali dengan 2. Kali dengan ini ya. Terus tangan 6 per X sin 4 per X. Nah, 1 per X pangkat 2 tidak lain adalah 1 per X dikali dengan 1 per X. Dikali dengan 2. Jadinya ini perkalian, maka bisa kita bagi tangan 6X dibagi dengan 1 per X. Sin 4 per X dibagi dengan 1 per X. Terus 2-nya kemana? 2 itu sama dengan 1 per 2. Nah, kalau kena limit, ini kena limit, maka sifat yang kedua tadi. Jadinya 6 per 1. Terus, untuk ini jadinya 4 per 1. Terus yang terakhir, ya tetap 1 per 2. Nah, kalau pecahan dikalikan, maka atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, ini bisa dicoret 2 dengan 6 misalkan. Berarti sama dengan 3. 3 kali 4, 12. Maka hasilnya sama dengan 12. Contoh berikutnya, contoh soal yang kelima. Limit X mendekati tak berhingga. Untuk tangan pangkat 2, 6 per X dibagi dengan 1 dikurangi dengan cos 4 per X. Nah, kalau ini kita lakukan substitusi langsung atau sifat langsung yang tadi, ya kita coba. Kalau ini masuk ke sini, cos X mendekati tak berhingga, limit X mendekati tak berhingga, cos 4 per X ini pecahan. Maka ini sama dengan 1. Berarti 1 kurang 1. 1 kurang 1 berarti penyebutnya 0. Oke? Nah, jadi kalau seperti ini enggak bisa kita lakukan sifat langsung yang tadi. Nah, terus yang ini kalau tangan pangkat 2 6 per X, kita tidak bisa langsung juga karena ini pangkat 2 dan tidak ada pasangannya di bawah. Nah, bagaimana caranya? Ingat kembali bahwa cos 2X itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin pangkat 2X. Ini adalah rumus-rumus trigonometri yang ada yang kita pelajari di kelas 11 tentang rumus sudut rangkap. Cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin pangkat 2X. Jadi kalau di sini 2X, maka di sini X. Berarti dibagi 2 yang ini. Oke, jadi kalau cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin pangkat 2X, maka kalau cos 4 per X, kita ubah menjadi 1 dikurangi 2 sin pangkat 2 per X. Jadi kita bagi 2 ini. Kalau di sini 2X jadinya X, kalau di sini 4 per X jadinya 2 per X. Maka bisa kita tulis limit X mendekati tak berhingga, tangan pangkat 2, 6 per X dibagi dengan 1 dikurangi. Ini perubahannya tadi, 1 dikurangi 2 sin pangkat 2, 2 per X. Nah, maka bisa kita tulis, limit X mendekati tak berhingga, tangan pangkat 2, 6 per X dibagi dengan, kita keluarkan dari kurung, jadinya 1 dikurangi 1 ditambah dengan 2, ya, jadi penjumlahan ya, karena di sini negatif kali negatif jadi positif. 2 sin pangkat 2, 2 per X. Sama dengan limit X mendekati tak berhingga, tangan pangkat 2, 6 per X per, ya, ini habis, tinggal 2 sin pangkat 2, 2 per X.
Jadi, untuk 2-nya bisa kita taruh di depan. Jadi 1/2 limit dari tangen pangkat 2 6 per X per sin pangkat 2 2 per X. Nah, ini masing-masing ada pangkat 2-nya. Jadinya bisa kita tulis 1/2 limit X mendekati tak berhingga tangen 6 per X per sin 2 per X berpangkat 2. Nah, yang ini antara tangen dengan sin tadi kita ketahui bahwa sifatnya sama. Jadi kalau bentuknya tangen per sin, ya, sin per tangen, dan di sini bentuknya adalah pecahan, maka bisa kita tulis, tinggal ambil 6 dan 2-nya. Jadi 1/2 dari sini, terus yang tangen ini limit, kena tangen ini maka hasilnya 6/2, terus pangkat 2. Jadi 6/2 itu sama dengan 3. 3 dipangkat 2 kan jadinya 9. 9 kali 1/2, 9/2 atau 4 1/2. Nah, itu untuk contoh soal 5. Perhatikan kembali sifat yang kita pelajari di kelas 11. Contoh berikutnya, contoh yang ke-6. Limit X mendekati tak berhingga, akar 12X cos 9 per akar X ditambah dengan 5 per akar X sama dengan, nah, jadi di sini akar. Bagaimana kalau akar? Ya sama saja, asalkan bentuknya adalah pecahan seperti ini. Nah, apa yang kita perhatikan yang pertama yang ini. Cos 9 per akar X. Ini pecahan dan cos nilainya berapa? 1. Maka bisa kita tulis limit X mendekati tak berhingga akar daripada 12X. Ini 1, yang ini jadi 1, terus tangen 5 per akar X. Jadinya limit X mendekati tak berhingga akar, ya bisa kita hapus saja ya, akar 12X ditambah dengan 5 per akar X. Selanjutnya bagaimana? Nah, yang akar 12X ini bisa kita ubah menjadi akar 12 kali akar X. Jadinya limit X mendekati tak berhingga, akar 12 kali akar X tangen 5 per akar X. Sama dengan limit X mendekati tak berhingga, akar 12 ini itu sama dengan 2 akar 3. Ya, 12 itu kan 4 kali 3. 4-nya keluar jadi 2, di dalam tinggal akar 3. Terus tangen 5 per akar X. Nah, yang akar X-nya yang ini turun ke bawah jadinya 1 per akar X. Nah, yang tangen 5 per akar X per 1 per akar X ini memenuhi sifat tangen atau sifat kedua bentuk pecahan. Jadinya apa? Kalau kita tulis, maka 5 akar 3-nya bisa ke depan, limitnya gabung dengan tangen ini, tangen pecahannya, jadinya 5 akar 2 kali 5 bagi 1. Tinggal ambil koefisiennya ini, 5 per 1 sama dengan 5 akar 3 dikali dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 10 akar 3. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi walaupun dalam bentuk akar seperti ini, yang penting bawahnya juga akar ini. Sama ya. Contoh soal 7. Limit X mendekati tak berhingga, 5X sin 7 per X secant 5 per X sama dengan. Nah, jadi kalau di sini ada secant. Nah, secant ini ya, kalau kita pelajari di kelas 10 ya, secant ini adalah kebalikan daripada cos, atau secant ini sama dengan 1 per cos. Maka nanti kita akan ubah ini. Ya. Jadi kita bisa tulis limit X mendekati tak berhingga, 5X, X-nya ke bawah. Jadi 5-nya tetap di sini, 1 per X sin 7 per X. Karena ini perkalian berarti yang ini secant 5 per X, jadinya 1 per cos 5 per X. Jadi secant itu sama dengan 1 per cosnya. Jadi sama dengan 5-nya ke depan, limit X mendekati tak berhingga, sin 7 per X dibagi dengan 1 per X, ini sudah pecahan, berarti tinggal kita tulis nanti 7 per 1. Terus,
untuk limit X mendekati tak berhingga cos 5 per X itu sama dengan 1. Jadi kita bisa tulis limit 7 per 1, ya dari sini ya. Terus 1 per, ini sama dengan 1 per 1. Jadi 7 kali 5 sama dengan 35. Contoh 8. Limit X mendekati tak berhingga, 5X pangkat 2 tangan 7 per X dikurangi X sin 5 per X ditambah dengan 2 per X dibagi dengan X cos 1 per X. Maka kalau yang ini kita lakukan, yang ini kita bagi, kita gunakan rumus yang tadi, ini tidak bisa karena di sini pangkat 2, di sini X. Nah, tidak cocok. Yang ini cocok, cuma kalau yang ini kita gunakan sifat tadi, ini juga kita gunakan sifat tadi, yang ini tidak bisa. Maka tetap tidak bisa kita cari himpunan penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah kita kalikan dengan 1 per X kedua ruas. Jadi kita kalikan. Nah, jadi 5X pangkat 2 di tangan 7 per X dikurangi X sin 5 per X ditambah dengan 2 per X dikali dengan 1 per X. Jadi semuanya dikali dengan 1 per X. Yang di bawah juga dikali dengan 1 per X. Apa yang terjadi kalau ini dikali dengan 1 per X? Jadinya 5X pangkat 2 per X. Terus yang ini jadinya X per X. Yang ini jadinya 2 per X dikali dengan 1 per X. Yang bawah jadinya juga X per X. Jadi limit X mendekati tak berhingga. Ya, kalau ini X-nya hilang, di sini juga hilang 1. Jadi tinggal 5X tangan 7 per X. Dikurangi dengan sin 5 per X ditambah dengan 2 per X pangkat 2 per cos 1 per X. Jadinya ini kita turunkan ke bawah. Kita turunkan ke bawah jadi 1 per X. Nah, kalau untuk yang 5-nya berarti tetap 5 di sini bisa ditaruh di depan biasanya ya. Terus tangan 7 per X per 1 per X jadinya 7 per 1 atau 7. Terus kalau sin yang bentuknya seperti ini 5 per X. Maka ini hasilnya sama dengan 0. Terus yang ini 2 per X pangkat 2. Ingat, kalau bawahnya pangkat atau koefisien variabel seperti ini. Ingat kembali limit tak berhingga. Maka ini hasilnya sama dengan 0 juga. Cos 1 per X, kalau pecahan seperti ini maka hasilnya sama dengan 1. Jadinya hasilnya adalah 5 kali 7, 35. Oke. Itu untuk contoh soal yang ke-8. Contoh soal yang ke-9. Limit X mendekati tak berhingga untuk 1 dikurangi dengan cos 2 per X. Ya, cos 2 per X dibagi dengan 5 per X tangan 3 per X. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya, di sini untuk cosnya, ya 1 dikurangi cos. Kalau kita pakai tak berhingga berarti 1 dikurangi 1, 0. Ya, 0 dibagi apapun sama dengan 0 ya. Cuma ada nilai yang lain selain 0 itu. Ya, kecuali kalau misalnya kita sudah cari, terus kita tidak dapatkan nilai yang lain, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau ini ada cara yang lainnya untuk mencari nilainya supaya dia tidak sama dengan 0. Ini pun kalau kita lihat 5 per X. Di sini tangan 3 per X. Nah, kalau di sini sama-sama pembagian seperti ini atau pecahan, kayak mana untuk mencari himpunan penyelesaiannya? Maka caranya bagaimana? Ingat kembali tadi, kalau cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin pangkat 2X, maka kalau cos 2 per X, maka jadinya 1 dikurangi 2 sin pangkat 2, 1 per X. Jadinya kita tulis 1 dikurangi 1 dalam kurung 1 dikurangi 2 sin pangkat 2 per X dibagi dengan, di sini tetap 5 per X tangan 3 per X. Jadinya limit X mendekati tak berhingga, ini hasilnya kalau 1 dikurangi 1 sama dengan 0, negatif kali negatif jadinya positif, 2 sin pangkat 2, 1 per X. Jadi kalau diuraikan jadinya 2-nya ke depan dulu, limit X mendekati tak berhingga,
sin 1/x dikali dengan sin 1/x. Yang di bawah 5/x, tangan 3/x. Nah, ini perkalian. Maka jadinya 2 kali limit x mendekati tak berhingga, sin 1/x dibagi dengan 5/x. Limit x mendekati tak berhingga, sin 1/x dibagi dengan tangan 3/x. Nah, jadinya ini pecahan sudah. Dua-duanya pecahan. Ini 1/x, yang ini 5/x. Jadinya 1/5. Duanya tetap 1/5. Terus yang ini 1/3 Jadi 1/3 sama dengan 2/15. Jadi 2 kali 1 kali 2, 2. 5 kali 3, 15. Oke. Itu untuk contoh yang ke-9. Terus contoh yang ke-10. Limit x mendekati tak berhingga 6x kotangan. Nah, ini ada muncul lagi kotangan. Kotangan 3/x dikurangi 6 kotangan 5/x dibagi dengan 8x pangkat 2 dikurangi 3x. Maka di sini ada aljabar juga ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita tulis limit x mendekati tak berhingga 6x kotangan 3/x dikurangi 6 kotangan 5/x dibagi dengan 8x pangkat 2 dikurangi 3x kita kali dengan, ya, biasanya kalau limit seperti ini kan kita bagi atau kita kali, kita bagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Di sini pangkat tertinggi penyebutnya adalah x pangkat 2. Maka kita bagi semuanya dengan x pangkat 2 atau kita kalikan dengan 1/x pangkat 2. Jadinya 6x kotangan 3/x dikali dengan 1/x pangkat 2 jadinya 6x per x pangkat 2 kotangan 3/x. Terus dikurangi dengan kotangan 6 kotangan 5/x dikali dengan 1/x pangkat 2. Jadinya 6/x pangkat 2 kotangan 5/x. Dibagi dengan 8x pangkat 2 per x pangkat 2 dikurangi 3x per x pangkat 2. Jadinya kalau disederhanakan jadi 6/x. Ini hilang x-nya, yang ini hilang pangkat 2-nya. Atau x-nya dicoret salah satunya yang di bawah ya, dengan yang di atas. Jadinya 6/x kotangan 3/x dikurangi 6/x pangkat 2 kotangan 5/x per 8 dikurangi 3/x. Nah, bisa kita tulis limit ini jadinya 6/x-nya tetap di sini. Terus kotangannya, kotangan kita ubah menjadi, ya, kalau yang ada di rumus kan tidak ada kotangan, yang ada adalah tangan. Jadinya kotangan 3/x kita ubah menjadi tangan 3/x. Tapi ya, kotangan kalau berubah jadi tangan maka 1/, maka dia ke bawah. Jadinya 6/x per tangan 3/x. Ngerti ya? Jadi kotangan kita ubah jadi tangan, yang tadinya di atas sekarang di bawah. Kenapa? Karena kotangan itu sama dengan 1 per tangan. Oke. Terus kotangan di sini juga kalau kita ubah tidak cocok juga. Kenapa? Karena di sini x pangkat 2. Oke. Nah, jadinya tetap seperti ini dulu, 8 dikurangi 3/x. Jadinya yang ini jadi 6/3 dikurangi, ya. Ini ingat, kalau seperti ini, limit mendekati tak berhingga untuk 6/x pangkat 2 ini sama dengan 0. 0 dikali kotangan 5/x, ya 0. Jadi tinggal 6/3 sama dengan 2. Terus yang bawah, kalau 3/x ini juga sama dengan 0. Kalau kena limit x mendekati tak berhingga. Ingat kembali limit tak berhingga untuk aljabar. Jadinya 8 kurang 0. Jadinya 2/8 sama dengan 1/4. Nah, itu contoh yang ke-10. Oke. Sekarang latihannya. Ini latihan untuk di rumah. Bisa dikerjakan. Ya, bisa dikerjakan sebagai latihan di rumah untuk menguji apakah materi yang kita dapatkan itu bisa kita tangkap
dengan cara mengerjakan soal-soal ini. So, caranya sama dengan contoh-contoh yang ada di yang ada atau yang dari contoh 1 sampai 10 itu 5 soal ini ada di dalam situ. Ya, bisa dikerjakan sebagai latihan di rumah. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.